jalani manusia yang kita sukai tadi selanjutnya akan seperti apa, dan kita kalau bersama dia akan seperti apa, itu tentunya hanya Allah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan saya, kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas materinya bersandar dengan baiknya pilihan Allah. Mungkin maksudnya judul seperti apa, terus penjabarannya seperti apa. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Seperti judul ya, bersandar pada baiknya pilihan Allah. Sebetulnya itu sebuah kiasan ya. Jadi bersandar pada baiknya pilihan Allah. Maksudnya adalah jadi kita mengimani betul bahwa semua yang dipilihkan Allah kepada kita, umat manusia, khususnya umat Muslim tentunya, itu adalah sesuatu hal yang paling baik untuk kita, paling baik berkaitan dengan kebaikan buat diri kita sendiri tadi. Jadi kita harus selalu sadar, kita harus selalu iman bahwa apapun yang dipilihkan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang levelnya itu tertinggi dalam arti kata kebaikan itu sendiri. Kan gitu. Berkaitan dengan itu, terjadi mungkin penyesalan, terjadi mungkin ketidakterimaan, kegelisahan, dan lain sebagainya dengan kita menerima takdir atau khodo-khodar tadi, itu kan karena kita tercampuri dengan habdu nafsi tadi, bercampur dengan nafsu dunia kita tadi. Jadi kita tidak bisa melihat, tidak bisa memperhatikan kebenaran yang hakiki, kebaikan yang hakiki yang datangnya dari Allah tadi. Maka dari itu yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita yakini, kita imani yang sebenarnya benar. Kalau apapun yang terjadi, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, dasarnya kita harus percaya dulu kalau itu sesuatu takdir yang baik yang datangnya dari Allah. Supaya apa? Supaya kita mempunyai jiwa besar. Kita mau menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Dengan demikian, kalau kita ridho, kita mau menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada apa yang ditakdirkan kepada Allah terhadap kita, dengan dasar kita selalu kusnudon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah, tentunya Allah juga akan seperti itu terhadap kita. Karena dasarnya memang apapun yang dipilihkan terhadap kita sudah suatu kebenaran, sudah suatu kebaikan. Nah, apalagi kita mengimani itu, terus kita ridho dengan takdirnya Allah, tentunya rahmat berkah yang datangnya dari Allah akan lebih banyak dicurahkan terhadap kita. Karena apa ya? Karena kita ikhlas, kita legowo. Dengan begitu kita bisa melihat kebenaran itu dari sudut pandang yang luas. Jadi tidak melihat sudut pandang kebenaran atau kebaikan tadi hanya dari sudut pandang nafsu dunia atau keinginan kita pribadi seperti itu. Sedangkan apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuatu hal yang baik. Suatu contoh mungkin ada pasangan, mungkin ya ini ada pasangan kekasih yang akhirnya putus di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sedangkan seolah-olah yang ditinggalkan itu seolah-olah benar-benar sayang betul, seolah-olah benar-benar mau mencurahkan isi hidupnya semuanya untuk membahagiakan tadi pasangannya tadi yang meninggalkan. Seolah-olah pasangan yang meninggalkan tadi adalah orang yang terbaik untuknya, kan begitu. Namun Allah berkehendak lain. Nah, di situ kita juga harus berpikir baik kepada Allah, harus berprasangka baik kepada Allah. Karena hakikatnya manusia kita bisa kenal satu sama lain, namun
dalamnya hati, dalamnya kolbu itu hanya Allah yang tahu. Satu itu berkaitan dengan selanjutnya takdir yang akan dijalani manusia yang kita sukai tadi selanjutnya akan seperti apa, dan kita kalau bersama dia akan seperti apa, itu tentunya hanya Allah yang tahu. Jadi, seandainya kita dipisahkan dengan dia, itu otomatis berarti ya itulah yang terbaik, karena seandainya kita paksakan tetap berdua berbarengan dengan orang tadi, ya kemungkinan banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu contoh, kemungkinan saat kita sudah berkeluarga banyaknya keributan, atau mungkin bahkan bahasa buruknya sampai mungkin selingkuh dan lain sebagainya. Bahkan yang paling puncaknya mungkin terjadinya perceraian dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kan bukan perkara yang baik yang kita harapkan di dalam kita menjalin hubungan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tadi. Maka dari itu mungkin yang bagi yang kaula-kaula muda, sudah kalau memang kalian tidak ditakdir bersama, imani saja bahwa jalan terbaik datangnya dari Allah. Pasti Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik, menunjukkan pengganti yang lebih baik yang sudah disiapkan oleh Allah. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara kalian menjaga diri. Menjaga diri, menjaga hati, berperilaku baik, bertindak anduk baik. Jangan sampai dengan berakhirnya hubungan tadi terus larinya ke minum-minuman atau ke jalan kesesatan maksiat yang lain. Jangan sampai. Kita jaga hati kita, kita jaga fondasi dasar iman kita, untuk tentunya apa? Tentunya hanya untuk menyembah kepada Allah, untuk meyakini, mengimani apa yang diberikan Allah adalah sesuatu hal yang paling baik untuk kita jalani hidup di dunia ini. Karena hakikatnya seberat apapun itu yang kita alami, semiskin apapun materi yang kita punyai, sekaya apapun materi yang kita punyai, hidup di dunia ini ibaratnya kita cuman mampir minum, atau mungkin ulama udah pernah menghitung, paling tidak kita hidup di dunia ini selama-lamanya lama itu dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi itu hanya 8 menit. Bayangkan, 8 menit selama hidup kita ya, dari mulai lahir sampai meninggal, itu kan 8 menit dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Itu berarti kalau cuman setahun, 2 tahun, atau sehari 2 hari kesusahan yang kita alami, itu kan dengan dibandingkan dengan akhirat itu kan sangat tidak ada apa-apanya. Kan begitu. Maka dari itu bersabarlah, jaga hatimu, jaga imanmu, jaga pikiranmu, tetap istiqomah hanya diuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kamu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pengganti yang terbaik yang datangnya dari Allah. Lebih baik kalian menyesal sekarang, lebih baik kalian merasa susah atau merasa keras, kerja keras dan lain sebagainya sekarang, daripada nanti kalian menyesal di kemudian hari. Karena ingat, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, dunia ini dan seisinya ini yang mungkin kalian atau teman-teman banggakan, yang merasa demikian tentunya yang merasa membanggakan mempunyai materi, mempunyai kecantikan, mempunyai wajah yang cantik, wajah yang tampan, yang gagah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hanyalah tipu dunia. Jadi yang kekal abadi itu hanya di akhirat. Maka dari itu apapun yang kalian miliki, entah itu kekayaan, entah itu ketampanan, entah itu kecantikan, peliharalah dengan baik. Itu adalah titipan dari Allah. Karena jasad itu adalah titipan Allah. Harta itu adalah titipan Allah. Kecantikan, ketampanan adalah titipan Allah. Bahkan dirimu sendiri beserta apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Maka dari itu tetap utamakanlah beribadah, sujud menyembah kepada Allah. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Ini Mas, untuk melawan pikiran yang belum menerima, kan perlunya kesadaran, kan ditambah juga sama
akal yang sehat. Itu gimana Mas? Buat langsung sadar betul bahwasanya itu pilihan Allah yang terbaik. Terima kasih. Caranya bagaimana ya? Caranya mungkin cukup mudah, sederhana. Kata-katanya sederhana, cuman kadang-kadang orang menerimanya agak susah. Seperti itu. Caranya seperti apa? Buang keegoanmu, buang egomu jauh-jauh. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin pandangan mata kita, ya kan? Pandangan mata kita, cara berpikir kita, itu semua adalah tipu daya. Kan gitu. Saat kita melihat suatu, saya kasih gambaran contoh. Saat kita melihat sesuatu hal, kehidupan orang yang mewah, kehidupan orang yang senang, seolah-olah itu sudah finish. Finish dalam artian pasti dia itu senang seperti itu, pasti dia itu merasakan kenikmatan yang seperti itu. Akhirnya kita gambarkan kenikmatan orang tadi melalui pikiran kita. Oh, pasti orang itu hidupnya nyenyak, apapun yang dia inginkan terturuti, tercukupi, dia dihormati orang dan sebagainya. Sedangkan faktanya belum tentu demikian. Seperti itu. Karena itu gambaran apa ya? Gambaran kita. Jadi kita menafsirkan orang itu sesuai dengan pikiran kita. Seperti itu contohnya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi bagaimana caranya? Ya seperti tadi. Buanglah egomu jauh-jauh. Satu yang pasti, kuatkanlah sabarmu. Dan begitu. Kalau kamu bersabar dengan semua ujian, bersabar dengan semua hal yang menimpa pada dirimu, baik itu yang sulit, yang sedang, atau yang seperti apapun, itu nanti kita akan bisa berpikir dengan jernih. Kita akan bisa merasakan dengan hati. Karena kuncinya tadi, kuncinya adalah kolbu, kuncinya adalah hati. Semakin ada masalah kamu logikakan, akan semakin sulit kamu menemukan jawabannya. Ini tentunya berkaitan dengan kehidupan tadi. Kalau kamu logika, karena logika nanti akan masuk ke ranah membenarkan diri sendiri. Oh, ini pasti yang seperti ini yang benar, saya yang benar, harusnya begini, harusnya begini. Itu yang menjadikan kamu atau semua yang merasakan itu akan jauh atau sulit menemukan jawabannya. Karena akhirnya kita tidak bisa melihat sudut kebenaran dari sisi yang paling benar. Akan sulit, makanya kamu harus utamakan buang ego yang pertama. Yang kedua adalah kuatkan sabarmu. Kalau kamu sudah insya Allah sudah bisa menguatkan sabarmu, baru kamu tanyalah jawabannya dari hatimu sendiri. Jangan pakai logikamu. Kalau kamu tanya pakai logikamu itu akan sulit terjawab. Setelah kamu buang ego, kamu kuatkan sabarmu, terus kamu tanya jawabannya dari hatimu. Kamu ajak hatimu, kolbumu berpikir. Jangan pakai pikiran, tapi pakai kolbu. Jadi sesuatu hal yang benar menurut pikiran kita itu belum tentu benar menurut kolbu kita. Jangan-jangan suatu contoh, jangan-jangan kita mendapat ujian, mendapat musibah, kita dibenci sama orang, kan gitu. Sedangkan kita merasa benar dengan pikiran kita tadi. Kita merasa benar. Jangan-jangan yang benar itu ya orang tadi, bukan kita, kan gitu. Karena kita selalu merasa benar, apapun yang kita lakukan selalu merasa gagah, selalu merasa benar. Karena adanya ego tadi, tingginya ego tadi. Merasa benar di atas kebenaran tadi. Jadi kuncinya itu ya, buang ego, kuatkanlah kesabaranmu, baru tanyalah jawabannya dari hatimu sendiri. Insya Allah akan ketemu jawaban yang mencapai titik kebenaran yang cukup benar. Seperti itu. Cukup Mas, terima kasih. Cukup ya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya gambarannya. Jadi mungkin kita hidup di dunia ini itu pasti satu dengan lain mempunyai ujian cobaan yang berbeda-beda. Seringkali yang saya sampaikan adalah mungkin ujiannya orang-orang yang bermateri ya. Jadi saya kasih gambaran mungkin orang yang bermewah-mewah, orang yang istilahnya kecukupan dan lain sebagainya. Terus kalau ada pertanyaan bagaimana dengan kami yang selalu kekurangan kan? Itu pun demikian ya. Kuncinya satu tadi saya sampaikan, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Mungkin kita yang mempunyai banyak kekurangan dari segi materi, itu adalah jalan Allah atau
alasan Allah untuk memuliakan kita masuk ke surganya Allah tadi. Karena itu tadi, mungkin itu alasannya kita. Dengan kita ditakdir Allah mempunyai keterbatasan berkaitan dengan materi tadi, tapi kita sabar dan iman terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Insya Allah itu akan menjadi hal yang baik, yang terbaik yang pernah kita dapatkan. Karena kebenaran tadi, seperti yang selalu saya sampaikan, kebenaran yang hakiki itu adalah ukurannya dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja. Kalau dunia akhirnya jatuhnya ke habdu nafsi tadi, nafsu dunia kita. Namun kalau dunia akhirat, insya Allah kita bisa melihat kebenaran dengan jalur yang lurus. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin terakhir, seperti biasa saya ingatkan bahwa kebenaran yang hakiki berkaitan dengan semua yang ada itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada ucap kata saya yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung perasaan atau sekiranya tidak masuk dalam logika teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.